Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armi Jayanti dengan NIM E1E021190 akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Burung Beo dan Altania. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, di tengah rindangnya hutan Altania, terdapat sepasang sahabat yang tengah berbincang hangat mengenai rencana mereka pada pagi hari ini. Beo pun bertanya, "Jadi Landak, apa rencanamu pada pagi hari ini?" ucap Beo. Landak pun menjawab dengan semangat, "Hari ini aku akan bertemu dengan kelinci karena ia meminta bantuanku membersihkan rumahnya." Beo kembali bertanya, "Lantas di persimpangan depan kita akan berpisah ya Landak?" Landak pun menjawab kembali, "Iya Beo, hati-hati di jalan ya." Dan tak terasa mereka telah sampai di depan persimpangan dan Beo pun kembali membuka percakapan. "Jadi Landak, jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan sungkan datang ke rumah monyet ya," ucap Beo. Landak pun menjawab kembali, "Tentu, sampai jumpa Beo, dadah." Dan tak terasa hari telah berganti. Beo pun terbang rendah untuk mencari buah mana yang akan ia santap, karena di dalam hutan Altania terdapat banyak sekali jenis buah-buahan. Dan tanpa sadar, ia melihat sahabatnya tengah terduduk di samping pohon. Ia pun menghampirinya dengan rasa khawatir. "Jadi Landak, apa yang membuat wajahmu murung seperti itu?" ucap Beo. Landak pun menjawab, "Beo, apakah duriku sangat mengganggu? Apakah seharusnya aku tidak memiliki duri ini, Beo?" ucap Landak dengan suara yang sangat lesu. Beo pun menjawab kembali, "Apa yang kau maksud? Apa yang membuatmu merasa seperti itu?" ucap Beo. Landak pun menjawab kembali, "Kemarin saat aku membantu kelinci untuk membersihkan rumahnya, ada pepohonan yang jatuh dan aku pun terkejut. Dan tanpa sadar, duri-duri di tubuhku ini berdiri. Dan tanpa sadar juga, aku mengenai kelinci dan kelinci bertanya, 'Apa kau seharusnya memiliki duri itu, Landak?' 'Tidak seharusnya kau memiliki duri itu,' ucap kelinci. Suara Landak pun semakin lama semakin mengecil karena merasa bersalah terhadap kelinci. Beo yang sedari tadi hanya menyimak percakapan dari Landak, tanpa sadar ada sebuah ide terlintas di pikirannya. "Jadi Landak, ayo ikut aku. Akan kuperlihatkan bagaimana cara melihat durimu dari sudut pandang yang lain," ucap Beo semangat, seakan ingin menyampaikan energinya terhadap Landak. Landak pun menjawab, "Apa kau tidak takut dengan duriku, Beo?" "Tentu tidak, mari ikut aku," ucap Beo. Setelah perjalanan lama menyusuri hutan Altania, Beo dan Landak pun berhenti di suatu tempat yang cukup ramai. Landak bertanya, "Rumah monyet?" ucap Landak. Beo pun menjawab, "Iya, mari ikut aku." Beo mengajak Landak untuk berhenti di samping sungai di tepi rumah monyet, dan ia pun berkata, "Landak, kau lihat di sana, itu ikan. Ia tidak bisa bergabung dengan kami. Karena apa? Karena ia tidak bisa bernafas di darat seperti kami. Lalu di sana ada bebek. Ia memiliki kaki berselaput. Untuk apa? Ya, untuk memudahkan dia berjalan di lumpur. Dan di sana ada tuan rumah kita, si monyet. Mengapa ia memiliki tangan, kaki, dan ekor yang panjang? Agar memudahkan ia memanjat pohon. Lantas, untuk si mungil kita, bunglon. Apa kelebihan dari bunglon?" Landak pun menjawab, "Untuk berubah warna menghindari predator," ucap Landak yang seakan tertarik dengan perbincangan mereka terhadap hewan-hewan di rumah monyet. Beo pun menjawab, "Benar sekali, mereka memiliki kelebihan sendiri, bukan?" Lantas untuk sahabatku Landak, duri di tubuhmu itu bukan suatu kekurangan, tapi suatu kelebihan yang harus kamu banggakan. Tidak seharusnya kamu bersedih karena memiliki duri. Jangan bersedih lagi ya Landak, ucap Beo. Landak pun menjawab, "Terima kasih Beo, mungkin memang seharusnya aku merasa bangga dengan duriku ini." Dan tak terasa, suara Landak pun kembali menjadi ceria seperti halnya pada biasa yang ia lakukan. Dan tanpa mereka sadar, mereka kedatangan tamu lain yang berkunjung ke rumah monyet. Salah satunya adalah kelinci. Ya, saat itu
Landak ingin mendekati kelinci untuk meminta maaf, tapi langkahnya terhenti. Karena apa? Karena kelinci yang mendatanginya. Landak, maafkan aku atas ucapanku yang kemarin ya. Seharusnya aku tidak berkata seperti itu kepadamu, ucap kelinci. Landak pun hanya tersenyum. Tidak apa-apa kelinci, maaf juga ya telah mengenaimu dengan duriku. Kelinci pun hanya berdiam dan tersenyum. Beo pun menghampiri mereka kembali dan mengajak mereka untuk bersama-sama memakan makanan yang telah disiapkan monyet. Dan cerita pun tamat. Yeay. Amanat yang bisa kita petik dari cerita di atas adalah jangan pernah bersedih dengan kelebihan yang kita miliki, dan seharusnya kita bangga telah memiliki kelebihan itu, dan tak semua orang memiliki kelebihan apa yang kita punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.